Kemudian mengenai persetujuan TPP juga tidak melibatkan, bukan tidak melibatkan, seolah-olah melangkahi pemerintah provinsi sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, sebagai tangan dari pemerintah pusat di daerah, seolah-olah dilangkahi karena daerah kabupaten kota pun minta persetujuan TPP dari menteri yang evaluasi APBD-nya sudah dilakukan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Sementara TPP ini seolah-olah nilainya lebih strategis dibanding dengan APBD, totali APBD secara keseluruhan. Itulah kenapa kemudian wajar apabila rekan-rekan di daerah berasumsi. Ini dilatar belakangi karena yang pertama, ada kecemburuan, ada daerah yang lebih sejahtera pegawainya. Yang kedua, memang stigma dari dulu bahwa rekan-rekan yang bertugas di pemerintah pusat itu merasa selalu lebih pinter, lebih mengetahui segala hal dibanding rekan-rekan PNS yang ada di daerah. Kalau itu, mari sama-sama kita bantah. Halo, kita jumpa kembali dengan saya Noldi di channel Petualang Ide. Memang sangat lama kita tidak berjumpa karena beberapa kesibukan yang harus saya hadapi sehingga belum sempat mengupload video di channel ini. Namun kalau sebenarnya rekan-rekan sekalian mengikuti channel Petualang Ide, sudah banyak video yang hampir semua aspek dari keuangan daerah sudah dibicarakan, mungkin hal-hal detail lain yang belum dituntaskan, tetapi hampir semuanya sudah secara gamblang kita bicarakan, kita diskusikan. Oh ya, bagi yang baru pertama kali berkunjung di channel ini, channel Petualang Ide adalah sebuah kanal yang mencoba mendiskusikan hal-hal yang terkait dengan keuangan daerah atau pemerintahan secara umum. Di sini kita membuat prinsip kita saling berbagi sehingga tidak ada yang lebih tahu atau lebih pintar atau lebih menguasai. Yang ada adalah kita sharing. Kebetulan saja saya mengasuh channel ini sehingga yang banyak tampil di sini adalah saya, tetapi konten-konten yang ada di sini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari masukan-masukan, kritik-kritik, ataupun saran dari semua subscriber dari channel ini. Baiklah, kita lanjut. Kali ini kita coba mendiskusikan mengenai tambahan penghasilan PNS, TPP PNS, di mana pada waktu-waktu yang lalu memang sudah ada, kalau saya tidak salah sudah ada 2 video yang kita upload, yang kita buat tentang TPP, dan memang tanggapan dari rekan-rekan sekalian terutama dari PNS se-Indonesia sangat banyak, sangat bervariatif menanggapi mengenai tambahan penghasilan PNS. Kita review sebentar, kita flashback sebentar, walaupun itu di video-video kami yang sebelumnya sudah kami jelaskan. Tambahan penghasilan PNS itu sebenarnya adalah menggabungkan honor-honor yang dulu ada di APBD di daerah, di mana pada hampir semua kegiatan ada item mengenai honor. Jadi pegawai yang gesit, yang banyak dipakai di beberapa kegiatan, dia akan menerima lebih, sementara orang-orang yang lebih pasif tidak mendapat. Yang jadi sorotan waktu lalu bahwa jumlah honor itu kemudian jumlahnya membengkak luar biasa sehingga disatukan dan
dibuat dalam bentuk tambahan penghasilan. Waktu yang lalu memang sangat bervariasi istilah yang dipakai. Ada daerah yang menggunakan tunjangan kinerja, tambahan kinerja, kemudian tambahan penghasilan, kemudian daerah lain menyebut sebagai tunjangan di luar gaji. Istilah-istilah itu variatif, namun dalam PP 12 tahun 2019 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, istilah disatukan menjadi TPP. Tidak ada kebingungan ketika bicara mengenai tambahan penghasilan dengan satu istilah yang sama, yaitu TPP. Rekan-rekan semua, para petualang sekalian, sebelumnya memang apa yang perlu kita diskusikan mengenai hal ini. Yang pertama, saya banyak berdiskusi dengan rekan-rekan di PNS yang ada di berbagai daerah. Banyak yang menganggap TPP ini mengundang kecemburuan dari rekan-rekan di pusat. Rekan-rekan di pusat ini secara spesifik disebut rekan-rekan PNS di Kementerian Dalam Negeri, di mana memang yang lalu rekan-rekan di pusat yang selalu saya sampaikan, ada pandangan bahwa orang pusat itu lebih pintar dari orang daerah. Dan yang selanjutnya yang jadi spekulasi atau jadi isu, jadi gosip bagi pegawai negeri di daerah, bahwa kemudian ada juga anggapan PNS yang ada di pusat harus lebih sejahtera dari PNS yang di daerah, sehingga TPP itu ditarik untuk mendapat persetujuan menteri. Apakah itu betul? Tentu yang bisa jawab adalah rekan-rekan yang ada di pusat yang mengatur tentang administrasi keuangan daerah. Tetapi mari kita lihat reformasi birokrasi itu sebagai bagian yang tak terpisahkan antara orang pusat maupun orang daerah. Definisi dari reformasi birokrasi atau tujuan dari reformasi birokrasi secara ideal yang dipandang oleh pemerintah pusat adalah bagaimana menciptakan PNS yang atau ASN yang profesional dengan peningkatan kinerja yang baik. Tetapi oleh orang daerah membacanya sebagai reformasi itu sebagai bagaimana mempersulit pegawai daerah, yang mungkin yang lalu-lalu mereka menganggap tinggal kinerjanya saja yang harus ditambah, bukan penghasilannya yang dikurangi. Memang jalan untuk reformasi birokrasi tidak pada sisi bagaimana meningkatkan kinerja semata, tetapi bagaimana juga tingkat kesejahteraannya bertambah. Jangankan bertambah, sekarang yang dirasakan malah berkurang. Coba komen di bawah yang merasakan bahwa reformasi birokrasi ini mengurangi kesejahteraan dari PNS di daerah. Silakan di komen kalau ada yang merasakan merasakan hal tersebut. Pertama-tama tentu kalau ketika kita bicara tambahan penghasilan PNS, sandarannya adalah di pasal 58 Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, di mana pada ayat 1 disebut pemerintah daerah dapat memberikan penghasilan kepada pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi ada beberapa stressing ketika daerah memberikan TPP. Yang pertama, stressingnya adalah dapat, berarti bisa iya, bisa tidak. Dan yang kedua, memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Berhubungan dengan kata dapat tadi, berarti daerah yang memiliki kemampuan keuangan daerah dapat memberikan tambahan penghasilan, dan yang tidak memiliki kemampuan keuangan daerah sebaiknya tidak memberikan
tambahan penghasilan PNS. Kemudian berikutnya memperoleh persetujuan DPRD. Mengenai frasa ini, saya merasa frase yang membuang-buang apa ya? Karena apapun yang masuk di APBD seharusnya mendapat persetujuan DPRD. Sehingga masih perlu gak disebut secara gamblang di sini mendapat persetujuan DPRD? Atau item mana di APBD yang tidak mendapat persetujuan DPRD? Saya kira ini adalah hal wajib, karena apapun yang tercantol atau termuat di APBD tentu harus mendapat persetujuan DPRD. Di ayat 1 pasal 58 ini tidak mengundang perdebatan. Ini hal yang wajar, dan ini juga dibutuhkan dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah maupun dibutuhkan oleh PNS yang berada di daerah. Pikiran kita adalah dalam beberapa tahun ini pemerintah pusat sendiri karena beban APBN yang sangat berat tidak menaikkan gaji PNS. Sangat tidak terasa dengan adanya peningkatan inflasi dari tahun ke tahun, karena ini dapat di-cover dengan TPP PNS. Ada ruang yang longgar ketika pemerintah pusat tidak menaikkan gaji PNS karena ada TPP PNS yang di daerah. Sehingga kewenangan untuk memberikan TPP PNS, tambahan penghasilan PNS, itu adalah kewenangan daerah. View-nya seharusnya adalah view daerah. Pandangannya, cara pandangnya, pertimbangannya adalah pertimbangan dari daerah. Dia melihat kemampuan keuangan daerah, kemudian dia menggolongkan sebagaimana yang termuat di pasal 2 dari dari pasal 58 ayat 2, di mana ada pertimbangan-pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kemudian kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan atau pertimbangan objektif lainnya. Ini kemudian diserahkan semuanya ke daerah, yang kemudian menjadi perdebatan, menjadi hal yang perlu kita diskusikan secara serius adalah ketika pada ayat ketiga menyebut pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Jadi ada peraturan pemerintah khusus yang dikeluarkan hanya untuk mengatur tambahan penghasilan PNS, tambahan penghasilan pegawai PNS. Ini menjadi tanda tanya, karena TPP PNS sudah diberikan bertahun-tahun. Ada daerah yang sudah di atas 10 tahun memberikan TPP PNS, dan tidak ada temuan berarti dari para auditor, baik itu APIP, aparat pengawasan internal pemerintah, maupun dari auditor dari BPK RI. Tidak ada temuan yang menyebabkan ini tidak layak atau ini berantakan dan sebagainya. Jadi esensi untuk mengatur TPP PNS sampai pada level peraturan pemerintah apa? Yang kita lihat adalah bagaimana sebenarnya tingkat kesejahteraan pegawai di daerah itu tidak seperti yang disampaikan sebelumnya. Mereka merasa reformasi birokrasi juga justru menurunkan kesejahteraannya, tetapi memaksa
menjadi seorang PNS atau seperti karyawan yang profesional. Apakah kurang kalau TPP PNS itu cukup diatur dengan peraturan menteri atau dengan keputusan menteri? Kemudian rekan-rekan lain ada selentingan-selentingan di luar bahwa Kementerian Dalam Negeri kurang kerjaan. Ya, kalau kita lihat memang kecenderungan untuk kurang kerjaan itu, sehingga ini harus diatur dalam peraturan pemerintah. Kemudian selanjutnya apabila peraturan pemerintah itu belum keluar, maka harus mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Keuangan. Kembali lagi, keuangan daerah dibaca sebagai keprosedural. Kapan kita bicara keuangan daerah ke yang lebih substansial, yaitu ke kualitas APBD. Yang selama ini Kementerian Dalam Negeri banyak mengatur tentang prosedur, tetapi sering alpa tentang kualitas. Di satu sisi, kita sepakat bahwa bagaimana menciptakan medium term expenditure, bagaimana pengeluaran itu dalam kerangka jangka menengah. Tetapi pada setiap tahun, daerah disuruh untuk meminta persetujuan tentang TPP. Kembali lagi ke analogi, kembali lagi ke kecurigaan teman-teman daerah di awal. Ada dua kecurigaan. Yang pertama, mereka merasa lebih pintar dari pegawai yang ada di daerah. Kemudian yang kedua, mereka ada kecemburuan karena ada beberapa daerah yang memang penghasilan PNS-nya jauh lebih besar dibanding rekan-rekan yang di pusat. Kalau ada kawan-kawan di kementerian, bisa silakan ditanggapi ini kalau memang tidak, terutama mengenai esensi kenapa ini harus diatur khusus sampai dengan peraturan pemerintah. Bukankah ini seakan-akan ini adalah hal yang sudah hancur berantakan atau liar bagaimana sehingga harus diatur berupa dengan peraturan pemerintah yang kita tidak tahu kapan akan terbit peraturan pemerintah daerah. Originalnya sebenarnya TPP itu memang seperti yang disampaikan tadi, view-nya, pandangannya adalah pandangan daerah, bukan pandangan pusat. Banyak pengeluaran yang harus dilihat dari pandangan pusat, terutama ketika kita menetapkan prioritas dan tentunya lebih berpandangan jangka menengah, bukan jangka pendek. Inilah seharusnya view daerah. Daerah menganggap bahwa misalnya daerah tertentu dengan tingkat kemahalan yang luar biasa, kemudian daerah tertentu yang ingin memicu pegawai bekerja lebih all out, mungkin beda pertimbangannya. Dan ini bukan view dari pusat. Yang kedua, yang perlu juga kita diskusikan adalah bagaimana mekanisme dari persetujuan tersebut. Ada beberapa daerah yang lama sekali menunggu persetujuan dari menteri tentang hal tersebut. Di undang-undang tentang keuangan pusat dan daerah, untuk level utang daerah saja cukup persetujuan DPRD, cukup dengan persetujuan yang diberikan pada saat pembahasan APBD. Kenapa persetujuan untuk TPP tidak diberikan bersamaan dengan evaluasi rancangan APBD sebelum ditetapkan dengan APBD? Kemudian menambah satu step dalam pengelolaan keuangan daerah
yaitu persetujuan mengenai tambahan penghasilan PNS. Kan selama ini yang digaung-gaungkan oleh pemerintah pusat mengenai SIPD agar supaya semua data tercover oleh pemerintah pusat, yang oleh orang daerah menyebut kurang kerjaan. Karena banyak kali saya ikut sosialisasi dan sebagainya dari Kementerian Dalam Negeri menyebut, misalnya kalau menteri mau cari tahu berapa kertas yang dibelanjakan, kita harus menyurat ke daerah. Itu kan oleh orang-orang daerah, menteri kok kurang kerjaan, daerah beli kertas dia harus tahu, daerah makan minumnya daerah harus tahu. Seharusnya semakin ke atas level manajerial, maka data yang dibutuhkan adalah data yang semakin makro. Kementerian mau cari tahu berapa sih, jangan sampai mau cari tahu berapa sih kertas yang dibeli, berapa sih spidol yang dibeli. Benar-benar itu membuktikan bahwa yang teman-teman daerah gosipkan atau spekulasi bahwa Kementerian Dalam Negeri kurang kerjaan, itu yang benar. Sementara untuk TPP seharusnya kan itu sudah ada di SIPD, tinggal ditarik datanya, kemudian pada saat evaluasi APBD disebut hal-hal apa yang kemudian tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi, hal-hal mana yang kemudian dilihat sebagai tidak pro terhadap prioritas pembangunan nasional. Tidak ada sinkronisasi dengan perencanaan pembangunan nasional dengan perencanaan pembangunan daerah. Kemudian bagaimana kemudian daerah mencantumkan belanja yang bersifat wajib yang alokasinya sudah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Itulah kenapa kemudian evaluasi itu memiliki tempat yang strategis. Yang saya maksud evaluasi ini adalah evaluasi rancangan APBD. Kemudian mengenai persetujuan TPP juga bukan tidak melibatkan, seolah-olah melangkahi pemerintah provinsi sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, sebagai tangan dari pemerintah pusat di daerah, seolah-olah dilangkahi karena daerah kabupaten kota pun minta persetujuan TPP dari menteri yang evaluasi APBD-nya sudah dilakukan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Sementara TPP ini seolah-olah nilainya lebih strategis dibanding dengan APBD, totali APBD secara keseluruhan. Itulah kenapa kemudian wajar apabila rekan-rekan di daerah berasumsi. Ini dilatar belakangi karena yang pertama ada kecemburuan, ada daerah yang lebih sejahtera pegawainya. Yang kedua memang stigma dari dulu bahwa rekan-rekan yang bertugas di pemerintah pusat itu merasa selalu lebih pintar, lebih mengetahui segala hal dibanding rekan-rekan PNS yang ada di daerah. Kalau itu, mari sama-sama kita bantah. Kalau benar ya iya. Kalau mengenai kewenangan ya tentu tugas berat adalah menjawab bahwa semakin hari otonomi itu kemudian semakin terkekang. Itu beberapa hal yang boleh kita diskusikan di saat ini, pada video kali ini. Pada prinsipnya ada kebutuhan negara ini untuk membuat otonomi itu lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat, percepatan pembangunan, apalagi 2045 kita akan memasuki Indonesia emas
di mana kita diharapkan menjadi bagian dari negara maju. Ada beberapa aturan yang terbit yang sangat pro terhadap kemajuan. Kita mengetahui misalnya ada alokasi infrastruktur yang harus cukup 40% dari alokasi APBD, kemudian belanja pegawai dipatok maksimal 30%. Itu berbagai regulasi yang saya kira pro terhadap kualitas APBD. Karena selama ini APBD itu jika itu dianalogikan sebagai sebuah makanan yang berkualitas itu apa sih? Makanan berkualitas tentu ada beberapa komponen yang harus kita lihat, gizinya cukup, kebersihannya terjaga, dan lebih bagus lagi kalau disajikan secara estetik. Saya melihat Kementerian Dalam Negeri memandang seperti makanan itu mereka masih mau disajikan secara estetik, simetris di meja. Dia tidak peduli kualitasnya bagaimana, tingkat kebersihannya bagaimana. Koreksi saya kalau saya keliru, tetapi ini sebenarnya bagian dari kita mendiskusikan hal-hal yang beredar di masyarakat. Dan kalau masyarakat dalam hal ini kalangan PNS yang ada di daerah, kalau boleh hal ini menjadi bagian dari sesuatu yang harus dijawab. Karena sampai saat ini sendiri sih saya tidak melihat di channel ini yang sering kami koreksi, kami sarankan untuk bagaimana menciptakan APBD yang lebih short and simple, lebih sederhana dalam hal prosedur, belum terjaga. Tentu kalau teman-teman yang pernah mengelola dana APBN, dana dekonsentrasi, sangat merasakan jelasnya bagaimana kalau mengelola dana APBN jauh lebih bagus, tetapi sangat berguna dibanding dengan mengelola APBD. Bisa jadi pengeluaran 100.000, biaya untuk membuat SPJ-nya di atas 100.000. Itu sering terjadi. Itu justru seharusnya memang menjadi prioritas dalam pembenahan keuangan daerah, bukan bagaimana mengatur TPP yang selama ini menjadi view-nya daerah. Oke, demikian yang perlu kita sampaikan. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, maknai ini sebagai bagian dari diskusi. Tidak ada pihak yang seharusnya dijelek-jelekan atau sebagainya, karena yang disampaikan adalah hal-hal yang sementara didiskusikan di kantor demi kantor, di selama makan siang pegawai negeri sipil yang ada di daerah, yang merasa tahun ini masih dalam suasana COVID, tetapi TPP-nya banyak terhambat karena menunggu persetujuan, menunggu hal-hal teknis yang harus diajukan ke kementerian yang sebenarnya di tahun-tahun yang lalu tidak terjadi, dan tidak ada juga temuan, tidak ada juga yang perlu disalahkan. Kalau kembali kemudian TPP ini harus diseragamkan, ya tarik aja TPP itu menjadi bagian dari gaji PNS, clear. Kalau oke, kita telah berpanjang lebar dengan hal tersebut. Sekali lagi, ini adalah bagian dari diskusi kita. Tidak ada maksud apa-apa untuk mendiskreditkan pihak-pihak tertentu. Ini bagian dari channel ini yang selalu di satu sisi mensosialisasikan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, namun kita juga bagian dari menyuarakan apa-apa yang
menjadi keresahan di pegawai negeri sipil yang ada di daerah. Keresahan itu bisa benar atau bisa salah. Jadi yang saya sampaikan itu pandangan dari bawah dari pegawai negeri sipil daerah. Nanti itu bisa saja salah kalau memang itu dibuktikan dengan minimal 2 hal, bahwa persetujuan TPP PNS itu tidak menurunkan kesejahteraan. Yang kedua, TPP PNS itu tidak menambah prosedur baru dalam pengelolaan keuangan daerah sehingga membuat pengelolaan keuangan semakin panjang, semakin ribet. Oke, demikian yang boleh dibagikan, dan mohon tanggapan dari rekan-rekan sekalian. Dan seperti biasa, salam khas channel ini. Tetap semangat.